menerima KIPKA itu siapa? Nah, ini yang akan kita ulik, Bu. Jadi sementara kamu tahu nggak gitu? Iya. Saya kan menyatakan kalau selama ini penyaluran beasiswa KIPKA ini salah sasaran. Sebetulnya kalian tahu nggak siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa KIPKA itu? Sependek pemahaman teman kita sebelumnya pernah analisis juga, Bu. Kalau misalkan penerima ini ada beberapa kategori gitu, Bu. Ada yang memang dikatakan maaf kurang mampu gitu dan berprestasi, ada juga yang skala menengah berprestasi deh gitu, dan juga yang saya mungkin belum tahu pasti ya, Bu, ya, terkait isu-isu yang berdalilnya ada klasifikasi khusus kayak misalkan mahasiswa ini mempunyai kemampuan yang bagus gitu ketika dia mengajukan ke IPK, dan itu menjadi poin tambahan tim seleksi yang bisa menyatakan beliau tuh bisa lolos gitu, Bu, sebagai penerima bantuan beasiswa ini, Bu, gitu. Nah, untuk pastinya kita pengen lebih tahu dari Ibu sih, Bu, gitu. Ya. Pengetahuan KIPKA. Untuk pertama kan itu kita pengen tahu nih, Bu, bagaimana prosedur atau standar verifikasi yang diterapkan kampus nih sebagai penyedia atau penyedia ini gitu ya, sebagai peran dari pemerintah dalam penerimaan serta dalam pengolahan beasiswa KIPK ini sebelum mahasiswa itu dinyatakan layak. Bisa dijelaskan? Sebetulnya bukan kebijakan itu bukan berdasarkan, ada sebagian yang berdasarkan kebijakan kampus sendiri, tapi kita memilih para calon penerima beasiswa KIP ini berdasarkan juknis yang ada, yang dikeluarkan oleh pusat. Adapun tahapan-tahapan calon penerima beasiswa itu betul tadi. KIPKA ini salah satu bantuan beasiswa yang diberikan pemerintah kepada anak-anak yang kekurangan finansial, tetapi dia bersemangat untuk melanjutkan studi di tingkat tinggi, yaitu di S1 misalnya. Jadi KIPKA ini bukan diberikan kepada anak-anak yang mohon maaf kekurangan finansial tapi tidak berprestasi. KIPKA ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa-mahasiswi yang kekurangan finansial dan berprestasi, bukan miskin prestasi tapi miskin berprestasi, itu sasaran utamanya. Dan untuk penerima beasiswa ini, calon penerima beasiswa ini tentu melalui beberapa tahapan. Ketika sudah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa di salah satu kampus, mahasiswa-mahasiswi itu berhak mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa KIPKA. Dengan tahapannya, ketika kampus mengeluarkan pengumuman untuk pendaftaran calon penerima beasiswa KIPKA ini melalui link, silakan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang dinyatakan sudah lulus di kampus kita untuk mengajukan mendaftarkan diri menjadi calon penerima beasiswa KIPKA. Tahapannya ketika sudah mendaftarkan diri lewat link, nanti itu kan ada verifikasi berkas, dan ketika dinyatakan lulus berkas berarti bahwa si mahasiswa-mahasiswi itu berhak melakukan tes wawancara ke tahap selanjutnya, wawancara. Dan ketika sudah dinyatakan lulus menurut wawancara dan menjadi layak untuk mendapatkan beasiswa KIPKA itu, akan diadakan visitasi kebenaran data-data yang diberikan waktu pendaftaran calon penerima beasiswa KIPKA itu, yang lewat link itu dibuktikan ke lapangan. Jadi itu tahapannya. Ketika sudah divisitasi dan menurut yang visitor itu layak, nah itu yang akan
ditentukan sebagai penerima beasiswa KIPKA. Oke. Selanjutnya mungkin akan di Ya. Oh iya, kalau misalkan tadi kan ini seluruh Juknis ini dari pusat langsung ya Bu? Iya, betul. Nah, apakah dari kampus UIN Banten sendiri mempunyai indikator khusus nih Bu untuk tim penyeleksi dari kita tuh apa nih hal-hal tambahan yang menjadi penilaian khusus untuk mahasiswa UIN? Di formulir itu kan sudah ada persyaratan khusus untuk calon penerima beasiswa kita itu. Ya, semua ada. Nanti mungkin bisa dilihat ya. Sekarang kan PJ-nya Pak Maman. Nanti mungkin bisa minta ke Pak Maman juknis dan persyaratan khusus untuk para calon penerima beasiswa kita itu, gitu ya. Dan mungkin tadi ada yang bilang salah sasaran. Iya Ya. betul. Kalau memang teman-teman ada bukti ya, kita menerima pengaduan. Ketika teman-teman merasa ada yang tidak pas dan salah sasaran untuk penerima beasiswa KIPKA, silakan, tapi dengan dibuktikan bukti-bukti yang valid. Karena memang tidak sedikit ketika para calon penerima KIPKA ini mendaftarkan diri, mengupload data-data, ada pemalsuan data yang dikirimkan. Dan kami petugas visitor itu kadang karena kesulitan menemukan lokasi rumah, kadang kita itu telepon si calon penerima beasiswa KIPKA. Ada yang sudah tahu ada visitor, mereka siap-siap, dia menyesuaikan dengan dokumen yang sudah diupload. Tapi ketika kami juga sebagai visitor sering dan menemukan hal-hal dokumen yang diupload dengan kenyataan tidak sama, dan itu langsung tidak direkomendasikan menjadi calon penerima beasiswa KIPKA. Tetapi kalaupun ada yang lolos pemalsuan dokumentasi itu, mungkin itu kan karena keterbatasan kita. Makanya ketika teman-teman menemukan hal semacam itu, kami menerima pengaduan. Tapi bukan cuma katanya. Kita menerima pengaduan itu dengan dibuktikan dengan data yang real, dokumentasi yang real juga, dan pokoknya semua dokumen yang kalian temukan tidak sesuai dengan sasaran itu silakan diajukan ke bagian akademik dan kemahasiswaan. Nah, tapi Bu, sejauh ini selama Ibu menjadi penanggung jawab atau pengurus beasiswa ini juga, apakah sebelumnya pernah ada Bu pengaduan terkait tadi mahasiswa penerima KIPK yang dirasa kurang layak dan dicabut dari pihak kampus gitu Bu beasiswanya? Dan mereka hanya mengatakan katanya, makanya kita tidak pernah mencabut dengan pengaduan itu. Tetapi kita otomatis memberhentikan bantuan beasiswa itu ketika penerima beasiswa itu IPK-nya di bawah 3,25 secara 2 semester berturut-turut. Ketika mahasiswa penerima beasiswa KIPKA ini mengajukan cuti dengan alasan apapun, dengan kesehatan ataupun mau kerja, penerima beasiswa KIPKA ini otomatis diberhentikan ketika penerima beasiswa KIPKA ini melakukan pernikahan. Dan penerima beasiswa KIPKA ini kan diberhentikan ketika yang bersangkutan itu terkena atau tersandung tindakan kriminal, pidana ataupun perdata. Karena itu juga ada di kontrak juknis itu, karena mahasiswa penerima beasiswa KIPKA ini harus bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu 4 tahun, yaitu 8 semester. Iya. Terkait tadi Bu melanjutkan, kan berarti sebelumnya sudah ada informan-informan ya Bu yang melaporkan kalau misalkan katanya ada
yang tidak layak gitu Bu. Iya. Nah berarti dari pihak kampus sendiri hanya menindaklanjuti informasi yang diberikan ketika ada bukti yang Iya, valid gitu, dengan Bu. fakta yang valid. Kalau hanya katanya, kita minta. Katanya Bu, dia punya mobil sebagai penerima KIPKA. Ayo buktikan gitu. Kondisi keluarga yang menurut kalian tidak sesuai dengan sasaran itu, keadaan keluarganya seperti apa? Dibuktikan dengan foto-fotonya dan data-data yang diambil atau kalian tanyakan ke Pak RT-nya atau RW-nya valid. Itu ketika ada data betul kata Pak RT, misalkan orang tua si A ini sebagai penerima KIPKA ini adalah seorang pengusaha, punya travel, punya apa, itu kan kata Pak RT. Nah, kata-kata itu dicatat dan ditandatangani oleh Pak RT. Jadi kita tidak bisa menindaklanjuti hanya karena laporan yang katanya kita minta datanya tidak ada. Terus Bu, kalau misalkan prosedur tindak lanjutnya nih, apakah informan ini juga akan diikut sertakan ketika nanti selama proses pencabutan itu Bu? Ya bisa jadi. Kita kan ada visit lagi ke lokasi, ke tempat tinggal si A misalnya itu kan yang menurut kalian tidak layak mendapatkan beasiswa KIPKA ini. Kita kan dapat informasinya dari teman-teman mahasiswa. Nah, yang memberikan informasi itu berarti kan ada tanggung jawab moral untuk kalau pernyataan kalian ini betul gitu kan. Jadi kita akan bawa teman-teman ke rumah yang bersangkutan itu untuk membuktikan apakah betul atau tidak laporan yang teman-teman sampaikan ke kami. Baik Bu, tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, ketika nanti ada penerima KIPK ini yang tidak layak dan terbukti gitu ya Bu, ada dan valid informasinya dari informan itu. Nah itu tuh siapa pihak yang berwenang untuk menginvestigasi dan mengecekkan orang itu di kampus, dan apakah mahasiswa penerima KIPK yang terbukti memalsukan data dan tidak layak itu masih diberi kesempatan ataupun klarifikasi ataupun melanjutkan, apakah langsung dibuktikan? Yang berhak menindaklanjuti semua laporan tentang penerima beasiswa KIPKA ini penanggung jawab utamanya Waret 3. Yang kedua Kepala Biro AAKK, Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dan sebagai pelaksananya itu Kabar Akademik dan Kemahasiswaan beserta tim di Akademik dan Kemahasiswaan. Tentang pelanggaran itu kita kan punya kode etik, pedoman kode etik mahasiswa. Dan nanti kita akan mempunyai tim karena kita punya tim TPKM, yaitu tim pembina kegiatan mahasiswa. Nanti kita akan membicarakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi di kita ini. Itu tingkatannya nanti kan ada sanksi ringan, menengah atau berat. Nanti kita akan dirumuskan sama tim TPKM. Berarti ada tahap-tahapnya? Ada dong. Tidak Nggak langsung kita dapat pengaduan karena kita kan nggak ada kepentingan pribadi. Kita pengelola di sini ini, kita pengelola beasiswa ini nggak ada kepentingan pribadi. Misalkan si A mendapatkan beasiswa ini karena dekat dengan Bu Ida, si B mendapatkan beasiswa ini karena dekat dengan Pak Kaba. Tidak semua seperti itu. Yang menerima BNI juga kan bisa kan daftar seperti biasa, daftar dokumen lewat link. Ketika sudah daftar, penutupan pendaftaran, kita ada seleksi berkas. Dan seleksi berkas pun tidak ada kepentingan, kita tidak pernah melihat si A karena begini-begini. Kita sesuai dengan data yang diupload sama calon penerima beasiswa. Ketika sudah lulus berkas, lanjut ke wawancara kan. Dan wawancara pun itu dari pihak yang bersangkutan. Kita tidak ada
bisa semena-mena karena ada pengaduan langsung menjudge si A atau si B itu bersalah. Kita harus verifikasi dulu, cari kebenarannya dulu. Setelah tahu kebenarannya, kita konfirmasi juga dengan yang bersangkutan dan orang tua. Motif untuk itu apa? Karena emang kan kadang gini, ketika sebelum masuk kuliah orang tua itu bekerja dan sedang jaya-jayanya, dan ketika anaknya masuk kuliah, orang tua itu misalkan usahanya bangkrut, tidak punya penghasilan lain lagi, itu kan menjadi bahan pertimbangan. Tidak semena-mena karena ada pengaduan mobilnya ini, rumahnya bagus gitu kan, nanti kita konfirmasi si orang tuanya ini sekarang ini kondisinya seperti apa. Ada ya kan yang sudah punya mobil, rumah bagus, tapi ketika ini sakit yang tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa bergerak apa-apa, hanya bisa tidur, makan, minum, mandi, diurus sama anaknya, itu kan menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi tidak semena-mena ada pengaduan menjudge anak itu bersalah. Kita ada tim khusus yang untuk memverifikasi pengaduan itu. Ya. Kalau posisinya kita putar balikan Bu, kayak misalkan awalnya memang kondisinya di bawah, tapi kemudian selama mahasiswa ini menerima bantuan beasiswa, ternyata di pertengahan kondisi ekonominya membaik lagi, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Apakah mahasiswa tersebut masih pantas Bu menerima beasiswa KIP ini atau berhak mengajukan untuk dicabut beasiswa ini Bu? Gimana tuh? Kalau kondisinya dibalik begitu, karena kan kontrak awal itu ketika awal pertama mahasiswi itu mendapatkan beasiswa, awalnya dia layak kan, setengah perjalanan keluarganya meningkat, itu kan alhamdulillah. Tinggal bagaimana yang bersangkutannya kalau merasa dia sudah mampu, itu kan bisa mengajukan atau mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIPKA ini, karena mungkin kan di kelas dia juga tahu dan bisa merasakan ada temennya yang lebih membutuhkan dia gitu dibanding dia dalam kondisi yang sekarang. Kami pihak pengelola beasiswa KIPKA tidak berhak otomatis mencabut beasiswa itu, karena kami memberikan beasiswa kepada dia itu dalam kondisi yang real, dia itu kurang mampu gitu. Berarti Bu, berkaitan dengan hal ini pernah ada atau memang ada evaluasi nggak sih Bu, kayak misalkan evaluasi nih untuk semester ini para mahasiswa yang sudah tersalurkan gitu ya, apakah ini masih dikategorikan layak atau tidak layak gitu? Itu kan ada setiap semester itu kita ada monep. Apa tuh Bu maksudnya, jenis laporan? Seperti apa? Iya. Monep itu laporan semua penerima beasiswa di kampus UIN SMA Banten ini, mau KIP, mau Genbi, mau BIP, mau Bajnas, itu kita ada monep. Monep itu kan monitoring. Ketika dia dari pertama mendapatkan beasiswa di sini ini, grafik prestasinya itu seperti apa, gitu kan? Yang kita harapkan kan meningkat grafiknya itu, bukan data. Kalau data kan di kesehatan juga sudah innalillahi kan, kalau data itu kan udah otomatis ini. Kalau grafiknya walaupun sedikit demi sedikit naik, itu berarti kan perkembangannya bagus. Makanya ketika grafiknya semester 1 naik, semester 2 turun, semester 3 turun, kita kan otomatis memberhentikan, bukan mereka yang mengundurkan diri, kita yang memberhentikan secara otomatis dia itu sebagai penerima beasiswa, baik di KIP, Genbi atau di yang lain juga begitu. Jadi gitu. Jadi kita bukan mereka yang mengundurkan diri, bukan, kita pengelola yang otomatis memberhentikan dia sebagai
kalau misalkan ada yang diberhentikan berarti ada sisa slot Iya. kosong. Nah, apakah itu nanti akan digantikan juga Bu dengan mahasiswa yang Oh, ada. Jadi setiap semester mau pencairan kita ada evaluasi. Yang tadinya SP1, yaitu SP1 itu yang KHS-nya di bawah 3,25 satu semester. Dan ketika akan pencairan di semester berikutnya, yang SP1 ini menjadi prioritas pengawasan kita sebagai pengelola. Dan ketika di semester selanjutnya itu KHS-nya di bawah 3,25, secara otomatis dia diberhentikan menjadi penerima beasiswa lagi. Dan untuk pencairan selanjutnya dia sudah di stop. Nah, untuk yang seperti ini kita akan bikin surat permohonan pergantian ke fakultasnya masing-masing, terutama kaprodinya. Tapi itu harus siapa yang diberhentikan itu di semester berapa, prodinya apa gitu kan. Jadi kalau yang semester 3 akan digantikan oleh anak semester 3 lagi dengan prodi yang sama di fakultas yang sama. Tapi itu yang menjadi pengganti itu waiting list yang awal angkatan dia mendaftarkan beasiswa, calon penerima beasiswa KIPKA itu. Adapun kalaupun di prodi itu sudah habis yang satu angkatan waktu pendaftaran, diberikan kebijakan ke kaprodinya. Kaprodi lebih tahu anak-anaknya siapa saja yang betul-betul membutuhkan gitu. Jadi akademik dan kemahasiswaan rektorat tidak ini lagi ikut campur untuk menentukan siapa pengganti yang sudah dihapus menjadi penerima beasiswa KIP itu. Otoritasnya ada di fakultas dengan prodi. Kita terima jadinya. Kalaupun masih ada yang waiting list, kita kirim ke kaprodinya. Ini loh yang ikut daftar, yang belum yang tidak lolos, belum terhitung. Ini daftar nama-namanya, silahkan dipilih sama kaprodinya. Siapa yang betul-betul menurut kaprodinya yang betul-betul membutuhkan bantuan itu. Berarti Bu, kalau misalkan syarat pengganti itu selain sebelumnya mahasiswa ini pernah mendaftar sebagai calon KIPK, apakah boleh yang sebelumnya belum pernah mendaftar tapi menurut kaprodi ini dikategorikan kurang mampu? Iya, itu ada ini, tapi prioritas yang waiting list. Gitu. Tapi ada verifikasi lebih lanjut nggak, seperti awal penerimaan KIPK ini yang pengganti, seperti di survei rumahnya atau wawancara atau langsung naik dan diterima saja? Ada survei juga. Kita walaupun tidak mungkin ke lapangan, kita minta nomor telepon orang tuanya, kadang kita video call gitu. Kalau yang jauh-jauh kan kita kayak penerima beasiswa KIPKA yang baru juga kan, ada yang dari Makassar, ada yang ini gitu ya, dari luar provinsi. Karena kita anggaran kan terbatas, paling kita di sini Zoom atau video call dengan keluarga yang di rumah di sana. Nanti kita coba ibu tolong masuk ke dapur, coba di ini kamar mandinya segala macam. Sama halnya dengan kita verifikasi ke lapangan. Oh iya, terkait kan kampus ini pihak yang berwenang untuk mengawasi, untuk mengelola. Apakah pemerintah ataupun Kemendikbud seperti Kemenang itu tuh turut ikut andil dalam pengelolaan ini dan pengawasan beasiswa KIPK ini? Ya ikut andil dong, mereka yang memberi, tapi kita hanya dari Kemenang, bukan dari Kemendikbud. Kemendikbud kan belum ini. Kalau di Kemendikbud sebetulnya ketika anak itu daftar di kampus yang dituju, dia udah otomatis daftar KIP, dan ketika mereka lulus di kampus tersebut itu mereka otomatis sudah mendapatkan menjadi penerima beasiswa KIP. Kalau Kemenang tidak seperti Kemendikbud.
Kalau di Kemenang di kita sudah lulus dulu di sini, tahapannya seperti yang tadi Ibu bilang, sudah diterima di sini, sudah bayar UKT, baru ada pendaftaran untuk calon penerima KIP, pengumuman lulus berkas, wawancara, verifikasi, dan dinyatakan sebagai penerima beasiswa KIP gitu kan. Dan kita setiap semester diminta laporan ke pusat dan diawasi juga oleh BPK dan Irjen. Sekarang kan BPK sudah ada dan mereka sudah minta data-data penerima beasiswa KIP, laporan penerima beasiswa KIP. Kita kan beasiswa KIP ini menerima bantuan sebesar 6.600.000. Seluruh penerima beasiswa KIP secara nasional itu UKT-nya 2,4. Berarti kan 4,2 ini untuk living cost. Nah, yang 4,2 ini dipergunakan untuk apa saja? Mereka dipertanyakan seperti itu, makanya ada monet itu. Dan BPK sama Irjen menanyakan itu, dan kami juga pengelola ini melaporkan progres anak-anak ini penerima beasiswa KIP ini harus dilaporkan ke pengelola pusat juga. Dan sekarang sudah diminta karena sudah berjalan pencairan yang pertama, yang kedua ya kalau di tahun anggaran. Yang pertama untuk tahun akademik ini udah diminta juga. Jadi antara kampus dengan pengelola pusat itu ya ada kerjasamanya gitu. Jadi kita sebagai pengelola kampus mempunyai hak dan kewajiban, penerima beasiswa pun mempunyai hak dan kewajiban, jadi kita balance gitu ya. Berarti Bu, sejauh ini dari percakapan kita dari awal sampai akhir tuh mekanisme proses seleksi dan juga verifikasi KIPK di kampus yang di UIN itu sudah sesuai juknis yang diberikan oleh pusat gitu, dan sudah melakukan survei dengan sesuai yang para calon ini upload nih dokumen-dokumennya gitu. Nah, adapun ketidaktepatan sasaran yang dimaksud, yang isu-isu yang beredar ini oknum-oknum yang mungkin uploadnya itu yang tadi gitu ya Bu ya. Yang itu kan visitor itu, jadi gini, kuota kita misalkan di tahun 2025 ini 300 dan yang lulus berkas itu yang ikut wawancara itu sekitar 400-an, dan yang kita visitasi itu tidak cuma 300, ada lebih. Ketika misalkan 400 yang ikut wawancara, ada 350 yang kita visitasi ke lapangan. Yang tadinya prioritas, yang awal hasil berkas, hasil wawancara itu prioritas menjadi calon penerima beasiswa KIP, tapi setelah visitor itu datang ke lapangan, yang prioritas itu bisa jadi tidak mendapatkan beasiswa itu karena hasil visitasi di lapangan itu. Kan yang menjadi penilaian itu bukan cuma dari berkas, dari hasil wawancara, tapi kita di lapangan juga attitude penerima beasiswa, calon penerima beasiswa gitu kan, juga kita nilai. Dan selain kebenaran dokumen itu, kadang kan Wadet 3-nya Fakultas Dakwah, Pak Agus, itu kan ikut visitasi ke lapangan. Dan kebetulan yang divisitasi calon penerima beasiswa kita dari Fakultas Dakwah. Ketika beliau telepon, mahasiswanya menjawabnya itu dengan tidak sopan dan tidak etis. Beliau langsung, Bu Ida, yang divisitasi saya tidak layak. Kan itu. Jadi insya Allah sih kita sebisa mungkin dan sejujur dan seadil-adilnya. Mudah-mudahan kita tidak salah sasaran, karena kita tidak punya kepentingan pribadi. Sekali lagi ya, kami di bagian akademik dan kemahasiswaan itu tidak pernah mempunyai kepentingan pribadi. Kalaupun ada teman-teman yang ini, Bu, nitip ini, diserahkan kepada pewawancara dan hasil visitasi. Kita tidak pernah mau diintimidasi walaupun dengan sesama teman dosen atau
beasiswa ini view hasil 3 tahapan itu: seleksi berkas, wawancara, dan visitasi. Oke, Ya. Satu hal sih Bu yang mungkin ini juga diperlukan gitu Bu. Kira-kira kita boleh nggak sih Bu diperlihatkan gitu atau ada nih dokumen yang mendukung bahwa proses verifikasi KYPK ini memang dilaksanakan secara adil gitu Bu. Nah ini Ya. yang